Bab 5856. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pria terkemuka itu memandang Qin Chen dengan sedikit keraguan di matanya dan berkata, Tuan muda ini adalah. Ingat, Qin Chen melihat ke gerbang besar Gunung Yunlan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya adalah Tuan muda masa depan Anda. Beberapa prajurit, Anda melihat saya melihat Anda, dengan mata heran. Tuan muda masa depan, Mu Yun menamparkan bagian belakang kepala Qin Chen, dan memarahi sambil tersenyum, Tuan muda, ayo pergi. Qin Chen mengusap kepalanya, memandang beberapa orang dan berkata, ingat. Setelah ayah dan anak itu pergi, beberapa prajurit saling memandang dan tersenyum. Memasuki Gunung Yunlan, Qin Chen seolah membuka dunia baru. Melihat pemandangan yang makmur dan bangunan megah di sekitarnya, Qin Chen dipenuhi dengan emosi. Gunung Yunlan benar-benar tidak sebanding dengan Kingman. Kesenjangannya terlalu besar. Mu Yun sudah lama mengenal Gunung Yunlan, jadi dia sudah mengenalnya. Membawa Qin Chen melihat-lihat di Gunung Yunlan, itu bisa dianggap membiarkan Qin Chen mengenali keluarganya. Cepat saja, dua sosok muncul di depan ayah dan anak itu. Itu adalah Su Ziyu dan Su Qinghe, kakak beradik. Tuan muda, melihat Mu Yun, Su Ziyu mau tidak mau berkata, kami juga menerima kabar dari Istana Liuli. Kami berencana mencarimu, tapi kami tidak tahu kemana kamu pergi. Mu Yun tersenyum dan berkata, saat berjalan-jalan di dunia kaca, aku bertemu kakak laki-lakiku dan Chener, dan tinggal selama beberapa hari. Dalam perjalanan pulang, saya bertemu Zuo Qingfeng, Che Gaoyuan, Ning Ye dan lainnya. Mendengar ini, ekspresi Su Ziyu menjadi dingin. Tidak apa-apa, Zuo Qingfeng dan Che Gaoyuan dikurung olehku, dan Ning Ye melarikan diri. Ketika Su Ziyu dan Su Qinghe mendengar kata-kata itu, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Putraku adalah, Dewa Tuhan itu abadi, Dewa penguasa alam bawah abadi. Namun apakah dia mampu mengalahkan Che Gaoyuan dan Zuo Qingfeng? Keduanya adalah yang terbaik di antara para dewa yang tak berdaya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya pikir kalian berdua tampaknya telah berubah juga. Su Ziyu segera berkata, tuanmu berkultivasi, saudara laki-laki dan perempuan saya kini telah melangkah ke alam tanpa dewa. Mu Yun melihat mereka berdua lagi, dengan penuh keterkejutan. Dia tahu bahwa tidak ada yang namanya alam dewa atau alam dewa surgawi, dan tidak ada yang disebut pembagian tahap pertama dan tahap kedua, tahap awal dan tahap akhir. Kuat atau tidaknya tergantung pada kekuatan tempur pribadi, penguasaan dan pemahaman terhadap hukum dan prinsip. Namun, orang-orang seperti Che Gaoyuan dan Zuo Qingfeng telah melangkah ke ranah ketidakmampuan, dan mereka belum pernah melewati langkah berikutnya dalam hampir 20.000 tahun. Su Ziyu dan Su Qinghe telah mencapai kondisi tanpa dewa. Su Ziyu melanjutkan, jalan kami berbeda dengan jalan putra Anda. Seni bela diri di dunia ini, alam bukanlah satu-satunya kriteria. Mu Yun mengangguk perlahan. Keempatnya berbicara sambil berjalan. Segera, ayah, teriakan keheranan dan kegembiraan terdengar. Kemudian, sesosok tubuh melompat ke pelukan Mu Yun. Orang yang datang tampak seperti anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, mengenakan jubah merah, tidak lebih pendek dari Mu Yun, dan matanya sangat cerah. Xuan Feng, Mu Yun mengusap kepala putranya, tidak bisa menahan tawa dan berkata, nak, perubahan yang besar. Mu Xuan Feng memandang ayahnya dan berkata dengan ekspresi penuh kerinduan, ayah, kamu telah pergi selama lebih dari 18.000 tahun. Pada saat ini, Mu Xuan Chen, Mu Cuxue, dan Mu Zixuan juga datang satu demi satu. Melihat kembalinya ayah mereka sangat gembira. Bosnya, Qin Chen, yang tertua keempat, Mu Xuan Feng. Yang kelima, Mu Xuan Chen. 7 yang tua, Mu Zixuan. Mu Cuxue tua. Dengan 3 putra dan 2 putri di depannya, Mu Yun merasakan banyak emosi di hatinya. Selama bertahun-tahun, keluarga ini semakin jarang berkumpul dan semakin banyak berpisah, yang sungguh memalukan. Segera, Meng Zimo, Miao Xianyu, Wang Xinya, dan Bi Qingyu juga datang satu demi satu. Kembali, Miao Xianyu memandang Mu Yun dengan mata seperti air. Mu Yun menghela nafas dan berkata, aku kembali. Rombongan kemudian menuju ke kedalaman Gunung Yunlan. Sepanjang jalan, Qin Chen melihat sekeliling Gunung Yunlan, masih sangat terkejut, matanya penuh rasa ingin tahu. Mu Xuan Feng, Mu Xuan Chen, Mu Cuxue,
dan Mu Zixuan semuanya berpikir, kakak ini sangat bodoh. Qin Chen tidak peduli dengan tatapan adik-adiknya. Ketika dia berpikir untuk pergi bersama tuannya, dia bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menciptakan Kingman, dan sekarang tidak sebaik 1/10 dari Yun Lanshan. Qin Chen hanya merasa bahwa neneknya adalah pemilik gunung dan ayahnya adalah tuan muda, jadi dia, putra tertua dan cucu penggembala, tidak mungkin menjadi tuan muda masa depan, tuan gunung. Ini adalah landasan dari salah satu dari 10 yang tak surgawi. Beberapa orang maju bersama. Mu Yun hendak bertemu Ye Yunlan, tapi bertemu dengan dua orang dewasa, Ye Guxue dan Ye Wenjun. Ibumu mengasingkan diri, dan dia tidak melihat siapapun sekarang. Selama bertahun-tahun, Bi Qingyu dan Wang Xinya bertanggung jawab atas urusan di Gunung Yunlan. Jika ada sesuatu, kamu bisa mendiskusikannya dengan mereka. Ye Wenjun menyampaikan kata-katanya. Ibumu sudah tahu bahwa kamu telah mencapai alam dewa abadi. Selanjutnya, di dunia baru yang besar ini, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau dan melakukan apapun yang kamu mau. Mu Yun bertanya lagi, bagaimana dengan ayah? Ayahmu, kami juga tidak tahu di mana dia berada. Bagus, putranya telah pulang, tetapi ayah dan ibu yang sudah tua sibuk menjaga kaki mereka tetap rendah hati. Ayah, izinkan aku menunjukkan kepadamu alkimiaku saat ini. Mu Xuanfeng berkata dengan penuh semangat, kakek dan nenek sibuk, tapi saya tidak sibuk. Hei, bajingan kecil, apakah kamu memanfaatkanku? Mendengar ini, Mu Xuanfeng terkejut. Ayo pergi. Mu Xuanfeng menyeret dan menyeret Mu Yun ke lembah besar. Pemandangan di lembah itu berantakan. Botol dan kaleng hancur di sana-sini, rumah dan istana pun semakin berantakan. Mu Xuanfeng dengan bangga berkata, disinilah saya dan saudara laki-laki kelima saya berlatih selama bertahun-tahun ini. Kakek saya pernah bercerita bahwa saya memasuki seni bela diri dengan cara alkimia, sama seperti ibu saya. Oleh karena itu, saya mengabdikan diri pada praktik cara alkimia, dan sekarang saya telah mencapai sedikit kesuksesan. Kaisar tidak perlu khawatir. Mu Yun melihat ekspresi puas diri Mu Xuanfeng, dan tetap diam. Di sampingnya, Mu Xuanchen tidak tahan lagi, dan berteriak, ayah, jangan dengarkan omong kosongnya, jelas kakek membawa kami ke beberapa tempat indah, yang membuat kekuatan kami meningkat pesat selama bertahun-tahun. Mu Xuanfeng memelototi Mu Xuanchen, dan memarahi, kamu benar-benar tidak berharga, berbohong, tidak bisakah kamu menunjukkan bahwa bakat kami cukup baik? Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu bodoh. Kedua bersaudara itu bertengkar dan bertengkar bersama. Qin Chen, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini, dan sudut mulutnya bergerak-gerak, dua idiot. Siapa yang kamu tegur? Bung! Siapa yang kamu tegur? Bung! Hampir di saat yang sama, Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen menatap Qin Chen dengan tajam. Kedua bersaudara itu tinggal bersama sepanjang tahun, saling memarahi selama 3 hari, dan memukuli satu sama lain setiap 5 hari, yang merupakan hal biasa. Dua orang, Anda bisa memarahi saya dan saya bisa memarahi Anda, tetapi yang lain tidak. Aku orang udik. Qin Chen memandang kedua adik laki-lakinya, dan berkata sambil terkekeh, Yun Lanshan ini, Tuan Muda adalah ayah kita sekarang, dan Tuan Muda akan menjadi saya di masa depan. Anda bisa menjelaskannya. Chen terkejut. Kamu adalah Tuan Muda di masa depan. Berhenti bicara omong kosong. Mu Xuanchen melangkah maju, melihat Qin Chen dari atas ke bawah, dan yakin bahwa dia tidak bisa mengalahkan Qin Chen. Jadi dia mundur selangkah dan berkata, saudara keempat saya dan saya mahir dalam alkimia, dan kami tidak mau untuk menjadi semacam tuan atau tuan muda. Tapi jangan lupa, ayah kita lebih dari ketiga putra kita. Putra Sanyang Yesueki, Mu Tianyan, adik keenam kami, adalah pendekar pedang yang tiada taraf. Kakek berkata bahwa dia langka di dunia dan akan menjadi senjata hebat di masa depan. Mu Yuanfan, putra Baniang Mingyuesin, adik kesembilan kami, diajar oleh Baniang sendiri, dan bakatnya ternyata sangat bagus. Qin Chen berkata dengan tenang ketika dia mendengar kata-kata, seberapa bagus. Siapa yang cocok, kamu hanya akan tahu setelah bertarung. Aku baru tahu setelah bertarung, kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri untuk makan lebih banyak makanan tahun baru daripada kami. Ketiga bersaudara itu, Anda mengatakan sesuatu, saya mengatakan sesuatu, dan mereka bertengkar. Hanya saja Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng tidak bodoh, dan mereka bukanlah lawan Qin Chen ketika mereka diikat bersama.
Mereka hanya bertengkar dan tidak berkelahi. Mu Yun terlalu malas untuk menanggapi ini. Di Gunung Yunlan, semuanya seperti biasa. Mu Yun tidak melihat ayah dan ibunya. Akhir-akhir ini, dia bosan dengan Meng Zimo, Miao Xianyu, Bi Qingyu, dan Wang Xinya. Selama bertahun-tahun, kami semakin sedikit berkumpul dan lebih banyak berpisah, dan sekarang kesempatannya langka, jadi Mu Yun secara alami menebusnya. Setelah tinggal di Gunung Yunlan selama beberapa bulan, Qin Chen berkenalan dengan adik-adiknya Mu Xuanchen, Mu Xuanfeng, Mu Zixuan, dan Mu Chuxue. Sebenarnya hubungan kakak beradik ini pada awalnya tidak buruk, namun setelah berpisah bertahun-tahun, pertengkaran pasti tak terelakkan. Hanya saja Qin Chen telah bersama Lu Qingfeng selama ini. Sebagai guru Qin Chen, Lu Qingfeng berdedikasi pada tugasnya. Untuk latihan Qin Chen, ilmu pedang adalah prioritas pertama. Pada saat yang sama, ini juga memungkinkan Qin Chen mencoba-coba alkimia, persenjataan, dan formasi. Menurut Lu Qingfeng, keluarga besar Qin Chen, kakek dan ayah, pandai ilmu pedang, termasuk beberapa ibu, yang pandai ilmu pedang, alkimia, del. Bahkan jika Qin Chen tidak maha kuasa, dia tidak bisa mengabaikan apapun dari mereka, dan hanya tahu bagaimana menjadi pendekar pedang. Hari ini, di luar Gunung Yunlan, aura kuat turun, membuat seluruh Gunung Yunlan menjadi cukup tegang. Satu demi satu, para master kuat yang tidak dapat mencapai alam dewa dan merupakan master abadi keluar dari gunung satu demi satu. Tapi aura tirani itu mengalir langsung ke Gunung Yunlan, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Murid Sousan tercengang saat melihat pemandangan ini. Siapa itu? Apakah kamu tidak berani menerobos Gunung Yunlan kita secara langsung? Seorang murid berkata dengan takjub. Di dunia baru saat ini, bahkan seorang kaisar ilahi pun tidak mungkin bisa menerobos seperti ini. Murid lainnya mendengus dan berkata, kamu tidak tahu. Itu istri tuan muda kita. Hah, tuan muda sudah punya 4 istri, apalagi? Omong kosong. Orang lain segera berkata, ini adalah cucu perempuan yang berharga dari kepala keluarga klan Dewa Lima Roh. Dikatakan bahwa dia pernah tinggal di luar negeri di masa lalu, tetapi sekarang hui. Bakatnya membanggakan. Saya mendengar bahwa dia telah mencapai tingkat negara bagian dari Dewa Wutian. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang berkata dengan iri, tuan muda benar-benar hebat, putri dari alam Phoenix, putri dari alam Dewa Lima Roh, iri. Kamu iri pada Palu, dan ibumu bukanlah pemilik gunung itu. Hahaha, di Gunung Yunlan, Mu Yun berlatih dalam pengasingan. Saat ini, dia nongkrong di tempat tidur setiap hari, tapi dia telah membuat beberapa kemajuan. Mu Yun samar-samar merasa bahwa Tuan Sikong telah mengukir cetakan di hatinya, tapi dia tidak bisa memahami pemahaman sebenarnya. Cara ini terlalu sulit. Di dalam kamar, Mu Yun memandang dirinya sendiri dengan bingung. Sarana utamanya sekarang adalah mantra 6 karakter dan metode Prajna Agung, selain 12 mantra yang dikembangkan oleh Samsara Tianmen, dan 4 gaya jurus pedang yang telah ia pahami. Jika dikatakan, jurus pedang 4 gaya itu mungkin adalah jalannya. Dao, ada apa? Mu Yun menghela napas. Jika Anda ingin menguasai Tao, Anda tidak perlu berlatih keras, tetapi Anda perlu bermeditasi dan menemukan jalan Anda. Sama seperti dia memahami 4 gaya gerakan pedang, itu adalah pencerahan instan. Hanya pencerahan ini, selama berabad-abad, yang benar-benar mengendalikan ribuan triliun makhluk hidup adalah 10 atau 20 orang itu. Alam abadi dewa penguasa masih sedikit lebih rendah, alam tengah, alam atas, alam tanpa dewa, alam tanpa dewa. Tidak jauh dari puncak, boom, tiba-tiba, pintu terbuka. Puncak, kamu jauh sekali. Suara dingin terdengar. Di depan pintu, sesosok tubuh berdiri diam. Itu adalah seorang wanita, mengenakan gaun istana biru muda, dengan sulaman kupu-kupu biru muda di sudut roknya yang akan terbang, dan ditutup dengan kain kasa putih. Angin sepoi-sepoi bertiup, seolah ada perasaan mengikuti angin. Rambut hitam seperti sutra berkibar santai di pinggangnya. Sosoknya langsing dan langsing, namun cembung dan cekung, menunjukkan sedikit sikap acuh tak acuh. Dari segi keindahannya, sungguh sempurna. Tetapi pada saat ini, wanita itu berdiri di depan pintu, dengan tatapan dingin di matanya, dia menatap Mu Yun dengan emosi yang rumit di matanya. Dalam 18.000 tahun, orang tuamu akan melepaskanmu dari alam Kaisar Daotian ke dewa-dewa abadi. Kupikir itu akan membuatmu naik ke langit dalam satu langkah dan mencapai alam Dewa Wutian. Mendengar ini,
Mu Yun tidak bisa menahan senyum kecut. Di tahun-tahun ini, peningkatan alam bukanlah hal yang utama, peningkatan adalah. Alam bukanlah hal yang utama, jadi apa yang utama? Benda, wanita itu berkata dengan dingin, sekarang Qin Mengyao dan saya sama-sama berada dalam kondisi tanpa dewa, dan Jiwer juga telah mencapai kondisi tanpa dewa. Bahkan Meng Zimo dan Miao Xianyu terutama fokus pada alkimia, tetapi mereka juga berada di atas alam keabadian. Ye Xueqi, meskipun aku tidak terlalu mengenal Xiao Yuner, aku lebih baik darimu jika aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu bahkan tidak bisa membandingkannya dengan wanitamu sendiri, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa alam bukanlah hal yang utama? Mu Yun menggaruk ujung hidungnya karena malu. Sejujurnya, setelah 18.000 tahun, dia duduk selama 9.000 tahun dan meninggalkan adat istiadat lagi. Ia juga berpendapat bahwa kekuatan istri-istri lama pasti cukup bagus. Dia tidak terburu-buru untuk berkembang. Bagaimanapun, dengan warisan Tuan Sikong, Mu Yun dengan jelas tahu bahwa alam bukanlah satu-satunya. Jika Anda ingin menjadi kaisar ilahi, tidak mungkin untuk tidak memiliki cara Anda sendiri, cara yang berbeda. Saat kami semua menjadi kaisar dewa, kamu tidak bisa melakukannya. Lalu kami akan membantumu melawan kaisar dewa lainnya. Mu Yun memandang wanita di depannya, tidak bisa menahan senyum, membuka tangannya dan berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, jangan memarahi suamimu dengan wajah datar. Wanita itu adalah Ming Yuexin. Selama bertahun-tahun, Ming Yuexin sering datang ke Gunung Yunlan untuk menanyakan kabar Mu Yun. Dan kali ini ketika dia tahu bahwa Mu Yun akan kembali, dia segera bergegas. Ming Yuexin awalnya berpikir bahwa ketika dia melihat Mu Yun, dia tidak boleh marah, tetapi menjadi selembut dan berair seperti batu giok jasper, dan lincah serta menyenangkan seperti Miao Xianyu. Tapi ketika Mu Yun melihat kata-kata di bibirnya, itu berubah total. Ayo, peluk suamiku. Mu Yun membuka tangannya dan tersenyum sedikit. Peluk kamu hantu berkepala besar. Ming Yuexin maju selangkah dan meninju perut Mu Yun. Merasakan sakitnya, seluruh sosok Mu Yun membungkuk seperti udang. Hah, Ming Yuexin memandang Mu Yun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan takjub, kamu, guru alam abadi dewa, baik-baik saja, bersabarlah. Mu Yun memuntahkan kepahitan, dan tiba-tiba membawa Ming Yuexin ke dalam pelukannya, dan berteriak, kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu mampu menanggungnya. Di dalam kamar, ketika Mu Yun menggendong Ming Yuexin, dia ingin memamerkan kejantanannya. Tapi saat ini, ibu, teriakan terdengar. Berdiri di depan pintu adalah seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun, mengenakan setelan abu-abu, dengan rambut panjang diikat, tinggi hampir 1,6 meter, dan tampak tidak kuat. Tapi berdiri di sana, membuat orang sedikit tenang. Apalagi di antara alisnya, jika diperhatikan lebih dekat, sangat mirip dengan Mu Yun. Ahem, Mu Yun segera melepaskan Ming Yuexin, dan menatap pemuda di depan pintu. Yuan Fan, pemuda itu memandang Mu Yun, melipat tangannya, dan berkata dengan suara dingin, ini aku. Mu Yuan Fan, anak ke-9 Mu Yun. Pada saat ini, ketika Mu Yun melihat Mu Yuan Fan, hatinya sangat tersentuh. Dia telah melihat semua anak lainnya, tapi ini pertama kalinya melihat Xiao Jiu. Biarkan ayah memeriksanya dengan baik. Mu Yun memandang Mu Yuan Fan dengan cinta kebapaan di matanya. Mu Yuan Fan tidak terlalu memandang Mu Yun, tapi menatap Ming Yuexin dan berkata, Ibu, aku ingin melihat-lihat di Gunung Yunlan. Bagus. Sebelum Ming Yuexin dapat berbicara, Mu Yun berkata, biarkan Su Ziyu dan Su Qinghe membawamu ke sana, dan kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yuan Fan pergi. Di dalam kamar, tiba-tiba ada rasa malu. Tapi Ming Yuexin berkata dengan lega, Yuan Fan, anak ini, tidak pernah terlalu dekat dengan orang lain. Selain berlatih sepanjang hari, dia juga tertarik menempa senjata. Ahli tempa kami di alam Dewa Lima Roh, dia pernah kunjungi mereka dan belajar dari mereka. Menyukai pemurnian itu bagus, dan bagus untuk menjadi ahli pemurnian yang kuat di masa depan. Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen adalah alkemis. Selama bertahun-tahun, Mu Zixuan telah diajari oleh ibunya untuk menjalani jalur pembentukan. Senang rasanya memiliki banyak putra sekarang. Kesembilan anak itu bisa melakukan apapun yang mereka suka, dan Mu Yun tidak ingin terlalu ikut campur. Di dalam kamar, Ming Yuexin menatap Mu Yun, matanya tampak terbakar. Segera,
mereka berdua tidak perlu khawatir. Selama beberapa hari, Ming Yuexin tidak pergi, dan dia serta Mu Yun saling jatuh cinta sepanjang hari. Dan Mu Yuanfan terjun ke paviliun penempaan di Gunung Yunlan, memeriksa metode masing-masing ahli pemurnian. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Ming Yuexin hendak kembali ke alam Dewa Lima Roh. Dan kali ini, Mu Yun juga berencana pergi bersama Ming Yuexin. Dunia baru sangatlah luas, tetapi apa yang telah dilalui Mu Yun selama bertahun-tahun ini tidak lebih dari dunia hukuman surga dan dunia 10 hukum, dan apa yang dia lihat bukanlah keberadaan puncak dunia ini. Selama berada di alam Yunlan, Mu Yun melihat apa yang disebut puncak dunia. Dia ingin melihat lebih banyak. Sekarang wilayahnya telah meningkat, Mu Yun tidak terburu-buru. Yang terburu-buru adalah guru Sikong yang menunjukkan jalannya. Konsentrasikan tahu Anda sendiri, dan semuanya akan datang secara alami. Tetapi jika Anda tidak dapat menemukan jalan Anda sendiri, bahkan jika Anda mencapai alam dewa tanpa surga di masa depan, Anda tidak akan dapat mengambil langkah itu dan menjadi kaisar ilahi. Bagi Mu Yun saat ini, sia-sia jika gagal menjadi kaisar dewa. Tapi kali ini, hanya Mu Yun dan Ming Yuexin yang tersisa bersama, sementara Mu Yuanfan dan Qin Chen tinggal di Gunung Yunlan. Saat ini, bagi mereka yang dekat dengan Mu Yun, Gunung Yunlan tidak diragukan lagi adalah tempat teraman. Sepanjang jalan, Ming Yuexin dan Mu Yun berhenti dan berhenti, tidak terburu-buru. Dengan cara ini, setelah beberapa bulan, keduanya tidak muncul di alam Dewa Lima Roh, melainkan muncul di alam Ekor 9. Alam Ekor 9, tempat berkumpulnya klan Rubah Langit Ekor 9, salah satu dari 10 klan Protos. Ketika Mu Yun meninggalkan dunia hukuman surga, dia berencana pergi ke alam Ekor 9 untuk bertemu dengan 9 putra, ibu dan anak perempuan. Hanya saja, bersama Qi Xianyan, orang tua Labu, Shen Mugui, dan Zhang Xuexin, terjadi masalah di jalan, namun kebetulan mereka sampai di dunia 10 hukum. Sepertinya sekarang, tiba di dunia 10 hukum mungkin bukan suatu kebetulan. Bagaimanapun, peri merah itu diubah oleh Shen Xuanling. Alam Ekor 9. Dibandingkan dengan alam Yunlan, hampir sama. Faktanya, kecuali dunia para dewa dan kaisar agung, yang paling luas, negeri-negeri lapisan masyarakat lain, dari segi geografi, memiliki celah, tetapi tidak terlalu besar. Ketika Mu Yun dan Ming Yuexin muncul di alam Ekor 9, Ming Yuexin membawa Mu Yun ke Jiuxuan Tianshan, tempat Rubah Langit Ekor 9 berada. Bentuk hidup klan Rubah Langit Ekor 9 telah menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Surgawi 9 Suan. Di antara 9 kerajaan surgawi yang mendalam, 2 orang yang paling berkuasa adalah penguasa dan guru. Menurut apa yang dikatakan Ming Yuexin, ibu dan anak Jiwer dan Mu Yuyan keduanya berada di surga Jiuxuan. Jiwer adalah guru Monan Sheng, pangeran kerajaan surgawi Jiuxuan. Sekarang, ia juga telah meningkat ke tingkat alam tak bertuhan. Ming Yuexin muncul di luar Jiuxuan Tianshan bersama Mu Yun, dan dia melihatnya dari kejauhan. Jiuxuan Tianshan yang besar menjulang dari tanah, dan pegunungannya tak berujung, seolah-olah ada aturan samar langit dan bumi yang menyebar di dalamnya. Ming Yuexin berkata, Jiuxuan Tianshan adalah tempat kelahiran keluarga Rubah Langit berekor 9. Tempat ini cukup misterius, bahkan seorang kaisar dewa pun tidak ingin menyerangnya dengan paksa. Saya sudah memberitahu Jiwer bahwa mereka telah menunggu lama sekali. Bersama-sama, pasangan itu mendarat di luar gunung Jiuxuan Tianshan. Dari kejauhan, mereka bisa melihat sosok cantik berdiri di luar pegunungan dan di tanah. Saat jarak semakin dekat, Mu Yun menoleh dan mengukurnya sedikit. Itu adalah wanita yang tampak sangat lincah, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan sosok langsing dan penampilan sempurna, dengan pesona alami dan kegenitan di matanya. Berdiri di sana, lingkungan sekitarnya tampak dilebih-lebihkan oleh vitalitasnya yang melimpah. "Ayah!" teriakan terdengar, dan gadis itu berlari keluar, bergegas menuju Mu Yun. "Yuyan!" Mu Yun melihatnya, matanya tercengang. Mu Yuyan adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Hanya saja yang saya lihat saat itu baru berusia 14 atau 15 tahun, namun kini sepertinya saya sudah dewasa. Pada usia 17 atau 18 tahun, ia baru saja akan berkembang. Terlebih lagi, Mu Yuyan bisa dikatakan telah sepenuhnya mewarisi pesona Jiwer. Pada analisa terakhir, silsilah keluarga Rubah lahir seperti ini dan tidak dapat diubah. "Ayah!"
Mu Yuyan memeluk Mu Yun erat-erat, dan berkata dengan penuh semangat, kamu akhirnya sampai di sini. Saat dia berbicara, air mata menetes dari mata Mu Yuyan. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Mu Yun tertawa dan berkata, tumbuh, dia langsing dan anggun. Benar saja, dia layak menjadi putri Mu Yunku, dia sangat tampan. Ming Yuexin mencibir, Yaner, di mana ibumu? Ming Yuexin bertanya. Setelah mendengar ini, Mu Yuyan berkata dengan sedih, utusan khusus klan Dewa Jiwa ada di sini, dan banyak pangeran dan putri di kerajaan surga semuanya pergi ke perjamuan. Ras Dewa Jiwa, Ming Yuexin mengerutkan kening. Apa yang mereka lakukan di alam ekor 9 sekarang? Konon mereka akan menikah. Mungkin kita ingin klan rubah langit ekor 9 menikahi seorang putri, atau mungkin pangeran menikahi beberapa anak mereka. Saya tidak yakin. Setelah mendengar ini, Ming Yuexin tidak bisa menahan tawa dan berkata, tidak heran, pengikut Anda tidak ada di sini. Ban Yang, pengikut yang luar biasa, saudara Nanseng sekarang adalah pangeran ke-11 kerajaan surgawi Jiuxuan, dan namanya benar dan pantas. Mu Yuyan membalas, baiklah, pangeran ke-11. Di sampingnya, Mu Yun mendengar sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa sih pangeran ke-11 itu? Mu Yuyan memegang lengan ayahnya, dan berkata dengan menawan, aku akan memberitahumu pelan-pelan. Mengatakan itu, sekelompok 3 orang menuju Jiuxuan Tianshan. 9 pegunungan surgawi yang mendalam tersebar sejauh puluhan ribu mil, dan di dalamnya tidak hanya terdapat pegunungan tinggi, tetapi juga sungai, hutan, dan kota. Dan di kedalaman Gunung Tianshan adalah ibu kota kuno kerajaan surgawi Jiuxuan. Kedalaman ini juga merupakan inti dari seluruh alam ekor 9. Sekilas, baik di dalam maupun di luar sangat makmur. Bagaimanapun, ini juga merupakan inti dari alam ekor 9, dan kemakmuran tidak bisa dihindari. Hanya saja dia telah melihat kemegahan Gunung Yunlan di alam Yunlan, dan Mu Yun bukanlah orang baru baginya sekarang, jadi meskipun dia terkejut, dia masih stabil. Mu Yuyan terus berbicara dengan mulut kecilnya sepanjang jalan. Kerajaan surgawi ekor 9, Tuan Monansiu, adalah tokoh inti klan rubah langit ekor 9 di periode prasejarah. Selama periode prasejarah, bencana Yuan meletus, dan tokoh puncak klan rubah langit ekor 9 menderita banyak korban. Fragmen jiwa yang hancur di benak ibuku adalah jiwa kental dari tokoh teratas klan kita setelah kematian. Adapun mengapa hal itu muncul di benak ibu saya tidak tahu. Saya tidak begitu mengerti. Itulah sebabnya, ibuku sekarang berada di klan, dan statusnya tidak rendah. Lagi pula, bisa dikatakan ada banyak misteri di seluruh klan di benaknya. Raja dan gurunya sangat baik kepada kami. Nama guru nasional adalah Mo Yuxuan, dan dia juga merupakan tokoh inti klan kami. Keduanya dihormati di klan rubah langit ekor 9 kami. Selama bertahun-tahun, dunia baru telah menjadi satu, dan para dewa kuno serta klan kuno secara bertahap pulih. Jika bukan karena Tuan dan Guru Negara, klan rubah langit ekor 9 kita mungkin tidak memenuhi syarat. Masuk ke daftar 10 dewa teratas lagi. Mu Yuyan melanjutkan, dan sekarang, di klan saya, ada beberapa pangeran dengan status tinggi. Semua pangeran ini adalah keturunan keluarga kerajaan yang tertinggal saat itu, sama seperti Nanseng. Nanseng, sudut mulut Mu Yun bergerak-gerak. Nanseng dinobatkan sebagai pangeran ke-11, dan sekarang ibuku adalah guru besarnya, dan dia juga pendukungnya. Selama bertahun-tahun, statusnya di klan tidak buruk, dan raja berikutnya akan dipilih dari antara banyak pangeran, tapi belum diketahui secara pasti siapa yang akan menjadi raja saat ini. Mu Yuyan meraih lengan Mu Yun, dan berkata dengan menawan, ayah, kamu berada di kondisi apa sekarang? Dewa Tuhan itu abadi. Mu Yuyan menatap dengan mata terbelalak, dan berkata dengan bingung, bukankah kakek dan nenek membiarkanmu mengasingkan diri? Sudah hampir 20.000 tahun, mengapa kamu belum mencapai kondisi tak bertuhan? Apa-apaan? Mu Yun terkejut, melihat putrinya. Ayah, aku tidak bermaksud meremehkanmu. Mu Yuyan berkata dengan tergesa-gesa. Di sampingnya, Ming Yuexin tersenyum dan berkata, dia pikir kamu terlalu lemah untuk membantu kekasihnya dan menjadi pendukung. Sayang, Mu Yun memandang Mu Yuyan dalam sekejap mata, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, berapa umurmu? Sayang sekali, aku membawa Mo Nansheng keluar saat itu, karena aku berjanji kepada orang tuanya untuk menjaganya,
tapi aku tidak berjanji padanya untuk menjadi menantuku. Mu Yuyan mengatupkan bibirnya dan berkata, Ayah, umurku puluhan ribu tahun, dan sekarang aku terlihat seperti 17 atau 18 tahun. Itu bukan karena kamu. Petik 2 petik 2. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, ayahmu dan aku adalah dewa-dewa abadi, dan mungkin membunuh beberapa orang yang tidak dapat mencapai alam dewa. Benar-benar, mata Mu Yuyan berbinar. Di antara anak-anak, selain Mu Xuanfeng, yang paling merindukan Mu Yun adalah Mu Yuyan. Tapi sekarang, meskipun Mu Yun merasakan kepedulian putrinya terhadap dirinya sendiri, dia juga merasakan kepedulian putrinya terhadap pria lain. Hal ini membuat Mu Yun sangat kesal. Mereka bertiga memasuki negara itu bersama-sama, dan sekilas tempat itu lebih makmur. Dan di jalanan, datang dan pergi, Anda dapat melihat segala jenis orc, menjelma menjadi sosok manusia yang tidak lengkap, dan sangat hidup. Di antara mereka, klan Rubah Langit Ekor 9 masih memiliki anggota terbanyak, dan kebanyakan dari mereka terlihat cukup tampan. Selain itu, beberapa wanita rubah memiliki telinga berbulu halus di dahi dan ekornya terbuka, sehingga terlihat sangat menarik. Hal ini membuat Mu Yun merindukan Jiwer. Berjalan melalui kota yang ramai berarti melangkah ke kota kekaisaran. Kota kekaisaran yang besar berdiri megah dan memiliki sedikit semangat kemanusiaan. Mu Yuyan membawa Mu Yun dan Ming Yuexin ke kota kekaisaran dan keluar dari istana. Nona Yuyan, di luar istana, beberapa penjaga membungkuk memberi hormat. Pesan, biarkan dapur kecil memasak beberapa makanan lezat dari klan rubah kita, saya ingin menjamu tamu-tamu terhormat. Mu Yuyan menginstruksikan, ya, kemudian, mereka bertiga berjalan ke istana bersama-sama. Sekilas, ada deretan halaman yang penuh suara dan kegembiraan. Mu Yuyan tersenyum dan berkata, Ayah, bagaimana menurutmu? Bagus. Melihat Mu Yun tidak terlalu tertarik, Mu Yuyan pun berusaha sekuat tenaga untuk membujuk ayahnya. Mereka bertiga tinggal di istana selama 1 jam, ketika sesosok tubuh muncul di luar istana. Seorang wanita muncul di depan gerbang istana, memandangi 3 orang di halaman. Wanita itu mengenakan gaun merah, di bawah leher gioknya yang ramping, payudaranya seperti batu giok putih krem, setengah tertutup, pinggang polosnya diikat, dan tangannya tidak penuh. Sepasang kaki seperti batu giok yang proporsional menunjukkan kecemerlangan di bawah rok tule. Melihat pakaian wanita ini saja sudah tidak diragukan lagi sangat berlebihan, tapi dibandingkan dengan sikapnya, pakaian ini nampaknya jauh lebih rendah. Wanita itu memiliki sepasang mata yang berkedip, tersenyum dan menawan, dan air menutupi kabut di sekitar tanah, dan pesonanya beriak. Sudut mulut kecilnya sedikit terangkat, dan bibir merahnya sedikit terbuka, ingin menarik Feng Ze untuk menciumnya. Ini adalah wanita yang memancarkan daya tarik dari lubuk hatinya, dia sangat murni, dia menawan. Mu Yun, wanita yang berdiri di depan pintu berteriak dengan sedikit kecemasan dalam suaranya, yang manis dan manis. Mu Yun sedikit terkejut, dan mendongak, dengan pikiran tak berujung di matanya. Saya kembali. Embusan angin bertiup, dan wanita itu melemparkan dirinya ke pelukan Mu Yun. Merasakan aroma wanita cantik di pelukannya, hati Mu Yun bergetar, dan dia berpelukan erat dengan kedua tangannya. Saat ini, Mu Yuyan juga melihat seorang pemuda tampan berdiri di luar halaman. Pria muda itu tampaknya berusia awal 20-an, dengan rambut panjang diikat, tinggi dan lurus, proporsional, dan sangat temperamental. Nan Sheng. Mu Yuyan menarik Mo Nansheng ke halaman, berdiri di samping, menutup mulutnya dan tersenyum, menyaksikan ayah dan ibunya saling berpelukan. Setelah bertahun-tahun berpisah, ibuku lebih merindukan ayahku daripada dirinya. Setelah sekian lama, Mu Yun dan Jiwer berpisah. Saat Mu Yun ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Mo Nansheng memegang tangan giok putrinya, dan segera berteriak, keluar, lepaskan aku. Omelan ini membuat Mo Nansheng sedikit takut. Mo Nansheng buru-buru melepaskannya, menangkupkan tangannya dan memberi hormat, pamanmu. Jangan panggil aku paman. Mu Yun segera berkata, aku berjanji kepada orang tuamu untuk menjagamu saat itu. Kamu dan aku adalah saudara laki-laki dan perempuan. Panggil saja aku kakakmu. Ah, ini, ayah. Mu Yuyan bergegas maju dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, apa yang kamu lakukan, ayah? Apa yang kamu bicarakan? Mu Yun menatap dan berkata, dulu aku berpikir bahwa anak yang mengikutimu setiap hari ini bukanlah hal yang baik. Lihat menjadi apa dia sekarang.
Mu Yuyan segera berteriak, ada apa dengan Nanseng, kamu tidak menyukainya setiap kali melihatnya. Dia akan menculik putriku, bisakah aku melihatnya enak dipandang? Mendengar ini, Ming Yuexin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu bisa melakukannya. Berdebat satu sama lain saja tidak masalah, tetapi putrimu ingin menikah dengan seseorang, bukankah putramu juga harus menikahi putri orang lain? Mu Yun berhenti ketika kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Mu Yuyan memandang Ming Yuexin sambil tersenyum, dan berkedip. Mu Yun menoleh untuk melihat Jiwer dan bertanya, mengapa orang-orang dari klan Dewa Jiwa datang ke kerajaan surgawi Jiuxuanmu? Jiwer berkata dengan santai, ini tidak lebih dari ingin menjalin kerjasama. Itulah yang dipikirkan raja dan guru. Saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mo Nansheng membuka mulutnya, menatap Jiwer, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, sebuah suara terdengar di luar halaman. Nona Yuyan, makanannya sudah siap. Oke, saya mengerti. Mu Yuyan mendatangi Mu Yun, mendukung Mu Yun sambil tersenyum dan berkata, ayah, ayo kita makan. Makanan di Jiuxuantian tidak tersedia di luar. Aku akan menunjukkanmu untuk mencicipinya. Mendengus. Ayo. Bersama-sama, mereka pindah ke ruang makan dan duduk satu demi satu. Mu Yuyan berada dalam suasana aktif, terus-menerus menambahkan makanan ke Mu Yun, semua yang dia ingin menyenangkan ayahnya. Untuk sesaat, Mu Yun merasa sangat tidak nyaman. Putriku yang berharga mengumpulkan lebih sedikit dan meninggalkan lebih banyak, tapi setiap kali aku melihatnya, dia selalu menjauh dariku. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Setelah makan, Mu Yun tidak menyadari betapa lezatnya makanan itu, tetapi semakin dia melihat ke arah Mo Nansheng, Mu Yun menjadi mudah tersinggung. Di malam hari, di ruang tidur, melihat Mu Yun yang berdiri di depan jendela, Jiwer mau tidak mau melangkah maju dan berkata, jangan khawatir, Yuyan dan Nanseng telah bersama selama bertahun-tahun, dan anak Nanseng itu sangat baik. Aku tidak bisa menelan nafas ini di hatiku, kata Mu Yun langsung. Kalau begitu aku akan menurunkan apinya untukmu, kata Jiwer sambil tersenyum tipis. Ini bisa diterima. Petik 2 petik 2. Di dalam kamar, pemandangannya indah, Mu Yun dan Jiwer telah pergi selama bertahun-tahun, dan kali ini, detail periode ini tidak cukup untuk orang luar. Keesokan harinya, matahari terbit di 3 kutub, dan Mu Yun merasa puas setelah pertempuran lainnya. Tidak peduli apapun, kesembilan istri masing-masing memiliki rencana khusus masing-masing, tetapi pesona Jiwer adalah yang paling menarik. Lebih-lebih lagi, keduanya bertemu. Ada yang menemukan jawabannya. Seseorang memikirkannya. Pasti tak ada habisnya kau dan aku. Pada siang hari, Mu Yuyan melihat ayah dan ibunya keluar dengan penuh minat, dan baru saja dia meminta orang untuk menyiapkan hidangan. Berbeda dengan masakan kemarin, masakan di klan Rubah Langit Ekor 9 memang unik. Pada tingkat ini, makan hanyalah sebuah pemikiran. Namun jika diperhatikan dengan seksama makanan ini, mereka unik dan sangat baik untuk budidaya. Minum dan makan. Mu Yuyan mengusulkan untuk mengajak Mu Yun berjalan-jalan di kota kekaisaran dan melihat-lihat, dan suasana hati Mu Yun lebih baik, jadi dia langsung setuju. Kali ini, tidak ada teman dengan Mo Nansheng. Ming Yuexin tidak mengikuti, dan Jiwer sibuk dengan urusannya sendiri, hanya Mu Yun dan Mu Yuyan, ayah dan anak perempuan, yang bersama. Yaner, bagaimana kabar Mo Nansheng? Dia sangat baik, dia memberi jalan padaku kemana saja, dan tidak pernah marah padaku. Baik, Mu Yun menghela nafas dan berkata, oh, ayahmu, aku selalu merasa bahwa aku masih muda. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan menghadapi masalah tidak diterima di perguruan tinggi wanita. Aku merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak menargetkan Mo Nansheng. Mu Yuyan segera berkata, saya mengerti. Kamu mengerti. Ya, Mu Yuyan tersenyum dan berkata, ketika saya melihat Bing Xiaochen dan Lan Yingbao serta istrinya, ayah, saya selalu marah. Juga, aku mendengar dari Mu Yuanfan bahwa setiap kali kakeknya menyebutmu, ayah, dia menjadi marah. Pada titik ini, Mu Yuyan tersenyum dan berkata, ayah, kakak Yuanfan tidak dekat denganmu, bukan? Ya, biasa. Mu Yuyan tersenyum dan berkata, jangan lihat kakak Yuanfan yang berada di peringkat ke-9, tapi tahun-tahun ini, hatinya seperti cermin, setiap kali Jin Buyun berada di sisinya, dia selalu mengatakan bahwa dia tidak tahu. Apa itu masalah dengan Ming Yuexin? Dia sebenarnya naksir kamu, orang tuamu. Jangan khawatirkan kamu,
dia tidak bisa khawatir, jadi dia mengira kamu tidak cukup baik, dan dia mendambakan yang kuat. Terakhir kali kakekku membunuh Ji Wenting dan Cheyu, dua Raja Shuro, Mu Yuanfan mengobrol lama denganku, mengatakan bahwa seorang suami harus seperti Mu Qingyu, dan seorang putra harus seperti dia, Mu Yuanfan. Dengar, bukankah ini melewatkanmu? Mendengar ini, Mu Yun terdiam sesaat. Ayahmu dan aku ingin menjadi kaisar ilahi, dan kita harus menjadi kaisar ilahi yang berbeda. Tidak akan berhasil jika kita melakukannya terlalu cepat. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahumu ini. Mu Yuyan merangkul lengan Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, aku tidak peduli tentang itu, kamu adalah ayahku, apa salahnya? Menjadi kuat atau tidak, selain itu, Erniang dan Baniang sekarang berada di Dewa Surgawi Realem, dan kakek nenek mereka sama-sama berada di tingkat surgawi, apa salahnya kamu tidak kuat? Siapa yang berani menyentuhmu? Mu Yun merasa malu sejenak. Dalam kehidupan ini, dia selalu diremehkan dan tidak mampu mengangkat kepalanya. Mereka berdua berjalan-jalan di kota kekaisaran, dan pemandangan di mana-mana sungguh unik, sungguh luar biasa. Kota kekaisaran besar ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai serta memiliki wilayah yang sangat luas. Dikatakan sebagai kota kekaisaran, yang jauh lebih besar dari kota yang dihuni oleh puluhan juta orang. Berbalik gunung, berdiri di tengah gunung, Mu Yun dan Mu Yuyan melihat ke kejauhan. Saya ingin menemukan jalan saya sendiri. Saya tidak dapat menemukan cikal bakal dari jalan ini. Bahkan jika saya berada dalam keadaan tidak ada dewa sekarang, tidak masalah jika saya adalah dewa yang abadi, itu tidak membuat masuk akal. Mu Yun melihat pemandangan sekitarnya, dan berkata perlahan, tapi di mana sebenarnya Dao ini, saya tidak tahu apa-apa saat ini. Mu Yuyan menghibur, ayah, jangan khawatir, saya yakin kamu bisa melakukannya, kamu pasti akan menjadi kaisar dewa yang paling kuat. Pada saat itu, kamu akan dapat mendukung Nanseng untuk menjadi penguasa surga mendalam 9 rubah langit ekor 9. Mendengar ini, Mu Yun memandang putrinya dan berkata dengan tenang, saya sangat tersentuh jika Anda tidak mengucapkan kalimat terakhir. Mu Yuyan tersenyum manis dan bersandar di bahu ayahnya. Dan pada saat ini, boom, di kaki gunung, di medan perang yang luas, terjadi ledakan dan meledak. Mu Yun dan Mu Yuyan saling memandang. Nanseng, Mu Yuyan melihatnya dengan sedikit keheranan di matanya. Di medan perang, banyak orang berkumpul. Saat ini, Mo Nansheng sepertinya sedang berdiskusi dengan seorang pemuda berbaju hitam. Sekilas Mu Yun tahu bahwa Mo Nansheng hanyalah pendatang baru di Kaisar, sedangkan pemuda berkulit hitam berada di alam keabadian. Sosok Mu Yuyan langsung bersinar, dan dia muncul di arena, membantu Mo Nansheng yang terjatuh. Nanseng, apa kabarmu? Mu Yuyan menatap sekelompok sosok di depannya, tatapannya tertuju pada pemuda berpakaian hitam, dan dia berteriak, Hun Zexu, apa yang kamu lakukan?